warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Ramadan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas UAS sistem pakar saya yang berjudul Diagnosa penyakit diabetes menggunakan metode forward chaining dan backward chaining. Pengertian metode forward chaining. Metode forward chaining adalah metode pencarian atau teknik pelacakan ke depan yang dimulai dengan informasi yang ada dan penggabungan rule untuk menghasilkan suatu kesimpulan atau tujuan. Studi kasus yang saya buat ini, contohnya Anto mengalami keluhan seperti 1. Banyak kencing di malam hari, 2. Sering haus atau lapar, 3. Berat badan turun drastis, 4. Penglihatan kabur, 5. Sering kesemutan pada kaki dan tangan. Tabel gejala. Nama gejala banyak kencing di malam hari, kode gejalanya G1. Sering haus atau lapar, kode gejalanya G2. Berat badan turun drastis, kode gejalanya G3. Sering pusing, kode gejala G4. Luka lama sembuh, G5. Penglihatan kabur, G6. Sering kesemutan pada kaki dan tangan, G7. Sering cepat lelah, G8. Infeksi saluran kemih, G9. Sering gatal atau alergi pada kulit, G10. Sering mual-mual, G11. Sering muntah, G12. Sering nyeri perut, G13. Katarak, G14. Sering diare, G15. Kode penyakit P01, nama penyakitnya diabetes mellitus tipe 1. Kode penyakit P02, nama penyakitnya diabetes mellitus tipe 2. P03, nama penyakitnya neuropati diabetes. P04, nama penyakitnya retinopati diabetes. P05, nama penyakitnya nefropati diabetes. Selanjutnya, ini ada rule pakar. Kode rule-nya ada 1-5. Kode gejalanya G1, G2, G3, G6, G7. D-nya P01. Ini saya buat tabel gini supaya mempercepat aja. Contohnya seperti ini rumusnya. Menggunakan if misalnya banyak kencing di malam hari, ini G1. If sering haus atau lapar, G2. If berat badan turun drastis, G3. If penglihatan kabur, G6. If sering kesemutan pada kaki dan tangan, G7. Dan gejala yang diderita diabetes mellitus tipe 1, kode penyakitnya P01. Ini untuk mempercepat aja saya buat tabel seperti ini. Ini pohon akarnya di sini. Saya mulai dari G1, G2 dan selanjutnya. Ini kalau teman-teman perhatikan ada tanda panah antara G2 dan G3 ini. Maksudnya G2 ke G3 lanjut ke G8. G3, G6 ini karena saling berhubungan. Kayak tadi ini G3, G6 ini saling berhubungan. Kalau G selanjutnya G6 ke G13. Ini P04, teman-teman perhatikan aja, G6, G14 ini saling berhubungan satu sama lain. Kalau G4 ini saya buat batang baru karena sebelumnya di batang yang tadi belum ada G4, jadi saya membuat batang baru di sini. Lanjut ke cabang-cabang lainnya untuk menjadi P05. Selanjutnya penyelesaian dengan forward chaining. R1 ini maksudnya rules nomor 1 dengan kode P01. Kita lihat dulu G1, G2, G3, G6, G7, P01. Ini berarti seperti gejala penyakit yang diderita oleh si Anto. Berarti ini memenuhi kriteria yang ada. Selanjutnya R2 ini dengan kode P02, G3, G5, G6, G7, G8 ini tidak memenuhi kriteria gejala penyakit yang diderita oleh si Anto.
Kemudian R3 P03 tidak mengikuti gejala atau penyakit yang diderita oleh si Anto. Selanjutnya R4 dengan kode P04 tidak memenuhi juga gejala penyakit yang diderita oleh si Anto. R5 P05 G4 G10 G11 tidak memenuhi kriteria gejala penyakit oleh diderita si Anto. Berarti kesimpulannya ini berarti yang benar adalah R1 P01 karena memenuhi semua kriteria gejala penyakit yang diderita oleh si Anto. Kemudian kita masuk ke metode backward chaining. Pengertiannya adalah pelacakan ke belakang yang memulai penalarannya dari kesimpulan atau goals dengan mencari kesimpulan hipotesis menuju fakta-fakta yang mendukung sekumpulan hipotesis tersebut. Rules pada pakar yang tadi ya, jika Anto sering buang air kecil di malam hari, sering lapar atau haus, berat badan turun drastis, penglihatan kabur, dan sering kesemutan pada kaki dan tangan, maka Anto terindikasi atau terdiagnosa penyakit diabetes mellitus tipe 1. Pohon keputusan penyakit diabetes mellitus tipe 1 dengan kode penyakit P01 dan kode gejalanya ini kita mulai dari angka yang terbesar ke angka yang terkecil. Tunggu ini saya terbesar dulu. Dari yang terbesar ke yang terkecil. Segitu aja persentase dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena di sini saya masih dalam tahap belajar juga. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.